Halo cuy, hari ini Bang Yos akan menceritakan kisah thriller yang tentunya bikin merinding dan meningkatkan adrenalin. Film ini mengisahkan tentang pasangan suami istri yang mengadopsi gadis kecil yang pintar, sopan, dan baik hati. Namun ternyata pilihan pasangan ini adalah sebuah kesalahan besar. Mengapa bisa begitu? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan kisahnya. Come on! Kisah dimulai dengan diperkenalkannya pasangan suami istri bernama Kate dan John. Kate akan melahirkan anak ketiganya yang akan dinamainya Jessica. Namun ternyata dia keguguran. Dan dalam kondisi sadar tanpa bius, para dokter melakukan operasi kelahirannya itu. Lebih anehnya lagi, dengan santuinya John malah merekam momen itu dengan camcordernya. Tapi tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Dan si suster dengan sigap menyerahkan bayi berlumuran saus merah yang dilahirkan Kate. Ternyata kisah tadi adalah mimpi buruk dari Kate yang terjadi karena trauma yang dialaminya. Anak ketiganya yang bernama Jessica meninggoy saat dalam kandungan, dan kejadian itu masih terus menghantui Kate. Sehingga Kate sempat menjadi pecandu alkohol akibat rasa sedih yang dialaminya. Psikiater yang menjadi pembimbing Kate menyarankan Kate untuk berhenti dari kebiasaannya itu apabila dia berniat untuk mengadopsi anak, sebagai pengganti anaknya yang meninggoy. Sore harinya, Kate menjemput anak perempuannya yang bernama Maxine. Max terlihat seorang anak yang periang, namun kasihan sekali karena si Max ini pendengarannya terganggu. Sehingga untuk berkomunikasi dengan Max, Kate perlu menggunakan bahasa isyarat dan gerakan mulut. Max juga memiliki kakak lelaki bernama Daniel yang pulang bersama dengan John. Menurut saya, keluarga ini sudah sangat perfecto sekali. Malam harinya sebelum tidur seperti biasa, Max meminta untuk dibacakan buku dongeng favoritnya. Buku ini sepertinya sengaja dibuat khusus untuk Max, yang isinya itu menceritakan adiknya yang bernama Jessica sekarang sudah ada di surga. Dengan muka yang polos, Max menanyakan pada ibunya apakah ada kemungkinan kalau dia bisa mendapatkan saudara perempuan baru. Pertanyaan Max ini ternyata membuat Kate memikirkan lebih serius tentang rencananya untuk mengadopsi anak dan menuliskan unek-uneknya ini di buku hariannya. Sebagai suami yang baik, John tentunya mendukung rencana yang bisa membuat istrinya semakin pulih dari traumanya itu. Keesokan harinya mereka pun mengunjungi yayasan Santa Mariana. John yang kebelet pipis, berpisah dari istrinya dan tertarik dengan nyanyian seorang anak di salah satu ruangan yang ada di lantai atas. Awalnya John tidak mau mengganggunya, namun anak perempuan itu memanggil John untuk masuk. Anak ini bernama Esther dan hobinya adalah melukis. Lukisan Esther buat terlihat cukup baik untuk anak seusianya. Melihat kesopanan dan pembawaan Esther yang tenang sepertinya membuat John tertarik dengan anak ini. Kate yang kebetulan mencari John pun dikenalkan pada Esther. Melihat kepribadiannya yang baik, Kate pun setuju untuk mengadopsi Esther. Suster Abigail menceritakan kalau Esther ini aslinya adalah orang Rusia. Dan keluarganya yang sebelumnya membawanya ke Amerika dan mengadopsinya tewas dalam kebakaran yang melahap rumah mereka. Hanya Esther yang masih bertahan dari kejadian itu. Kate dan John yang mendengar kisah itu menjadi iba dan semakin ingin mengadopsi Esther. Suster Abigail yang melihat kecocokan di antara mereka menyetujui pengajuan adopsi ini dan meminta John dan Kate kembali dalam 3 minggu setelah dia mengurus semua berkas-berkasnya. Hari yang ditunggu pun tiba. John dan Kate akhirnya bisa membawa Esther pulang. Di perjalanan bahkan Esther dengan sangat niatnya berusaha belajar bahasa isyarat agar bisa berkomunikasi dengan Max. Sesampainya di rumah, Max sangat menyukai saudara perempuannya ini. Tetapi Daniel merasa kalau cara berpakaian Esther itu agak aneh. Namun Esther nggak ambil pusing dan malah mengagumi piano yang ada di sana. Bahkan dia dengan senang hati menerima tawaran Kate yang seorang guru piano untuk mengajarinya. Daniel yang melihat semua perhatian orang tuanya tertuju pada Esther jadi sirik dan pergi dari sana menuju rumah pohon bersama temannya. Di sana Daniel menunjukkan majalah dewasa yang disimpannya di penyimpanan rahasia yang ada di lantai dari rumah pohon tersebut. Malam harinya, Kate yang sudah mulai rileks karena bisa mencurahkan kasihnya pada putri baru mereka ingin memberikan kejutan pada suaminya yang baik dengan mengajaknya asik-asik. Tapi momen itu terhenti karena ujuk-ujuk Max dan Esther datang ke kamar mereka karena ingin tidur bersama. Keesokan harinya, Esther sudah harus mulai bersekolah. Pakaiannya yang mencolok tentu membuat dirinya diolok-olok oleh temannya yang bernama Brenda. Namun Esther hanya terdiam mendapatkan perlakuan itu. Sepulang sekolah, Daniel yang bermain dengan paintballnya tidak sengaja mengenai burung merpati dan membuat burung itu sekarat. Melihat kejadian itu, Esther datang dan menyuruh Daniel untuk menghabisi burung itu daripada membuatnya menderita. Tapi tentu saja Daniel menolak karena tidak tega melakukannya. Namun dengan tanpa perasaan, Esther segera menimpa burung itu dengan batu sampai bucat.
Max dan Daniel yang berdiri di sana merasa ketakutan melihat perilaku Esther ini. Setelah semua kejadian sore itu, Kate yang belum tahu apa-apa mengajak Esther untuk mandi. Selagi Esther mandi, Kate membereskan baju Esther di kamarnya dan menemukan Alkitab tua yang mengajalaci lemari baju Esther. Yang sekilas tampak ada foto pria terselip di sana. Tapi karena tidak mau kepo terlalu jauh, Kate mengembalikan Alkitab itu ke laci lemari bajunya dan menganggap itu mungkin dijadikan buku harian oleh putrinya. Keesokan harinya di sekolah tampak Brenda kembali mengganggu Esther dengan merebut Alkitab tuanya dan memegang kalung pita yang terikat di leher Esther. Hal itu membuat Esther berteriak histeris yang bahkan sampai menarik perhatian semua anak di lorong sekolah termasuk Daniel. Di rumah, Kate mengetahui kejadian itu dan membujuk Esther agar mau bercerita. Tapi karena Esther tertutup, Kate menunjukkan buku hariannya yang tujuannya agar anaknya ini bisa menceritakan segala keluh kesahnya di sana. Tapi nama Jessica yang ada di buku harian Kate menarik perhatian Esther. Kate pun mengajak Esther ke taman di rumahnya yang dimana di sana terdapat sebuah mawar putih yang ternyata tumbuh dari abu jenazah dari bayi Jessica. Esther yang mendengar itu ikut menangis seakan-akan dia juga merasakan apa yang dirasakan ibunya. Yang akhirnya membuat Kate merasa semakin dekat dengan anak angkatnya ini. Malam harinya, John yang melihat Kate dengan mood yang bagus dengan nakalnya mengajak istrinya ini untuk asik-asik di dapur. Namun tiba-tiba Esther lewat dan melihat apa yang orang tua angkatnya ini lakukan, yang tentunya membuat John dan Kate sangat kaget dengan kejadian itu. Untuk meluruskan kejadian malam itu, Kate berusaha membicarakannya pada Esther. Namun ternyata Esther sudah tahu betul apa yang orang tuanya lakukan dan menyebutkan asik-asik itu dengan istilah yang kasar. Kate sangat kaget karena dia tidak mengira anak seusianya mengetahui istilah tersebut. Sehingga Kate meminta John untuk membawa Esther bermain dengannya. Siapa tahu Esther mau lebih mendengarkan perkataan John. Karena Kate takut perkataan kasar Esther mempengaruhi kedua anaknya. Keesokan harinya, John pun mengajak Esther dan Max ke taman kompleknya. Ternyata di sana ada juga Brenda, teman sekelas Esther. Saat si ayah mengobrol dengan tante tetangga, Esther diam-diam menyelinap mendekati Brenda dan mendorongnya dari perosotan hingga terjatuh ke bawah. Kejadian itu disaksikan juga oleh Max yang ada di dekat situ. Sehingga pada saat makan malam mereka berusaha meluruskan kejadian yang siang tadi terjadi. Ayah Brenda melihat Esther mendorong anaknya, tapi Esther mengelak. Daniel yang ada di sana pun ikut-ikutan marah pada Esther karena dia malu teman-temannya mengolok-oloknya karena kelakuan Esther. Karena orang tuanya selalu membela Esther, kemarahan Daniel memuncak dan berkata kasar pada Esther. Sebagai hukumannya, John mengunci rumah pohon milik Daniel sampai dia meminta maaf pada saudarinya. Keesokan harinya, saat sedang berbelanja bersama, Suster Abigail menelepon untuk meminta catatan kesehatan dan hasil pemeriksaan gigi Esther sebagai pelengkap dokumen. Namun Kate berkata kalau anak angkatnya ini selalu menolak untuk diajak ke dokter gigi. Selain itu juga, Kate menceritakan kejadian yang terjadi pada teman sekelasnya yang bernama Brenda. Esther yang berdiri jauh dari ibunya menyuruh Max untuk membaca gerakan bibir ibunya karena dia ingin tahu apa yang ibunya obrolkan. Kembali ke rumah, Esther yang berusaha meluapkan perasaannya bermain piano dengan sangat mahir. Kate yang melihat itu merasa Esther berpura-pura selama ini karena sebelumnya Esther berkata kalau dia tidak bisa bermain piano. Esther membela diri dengan beralasan kalau dia hanya iba melihat Daniel yang tidak minat dengan musik dan Max yang tunarungu, sehingga dia menawarkan dirinya untuk diajarkan oleh ibu angkatnya ini. Setelah itu, tanpa berkata apa-apa lagi, Esther pun langsung pergi, yang sontak membuat Kate menjadi terkejut. Keesokan harinya, Suster Abigail mampir ke rumah mereka. Dia berbicara kalau sepertinya ada kesalahan dengan Esther. Setelah melacak sekolah lamanya, selalu ada kejadian buruk di mana Esther berada. Bahkan polisi menemukan kalau kebakaran yang menewaskan seluruh keluarga angkat Esther sebelumnya adalah sebuah kesengajaan. Sehingga Kate semakin yakin untuk membawa Esther ke psikiater langganannya. Suster Abigail juga berjanji akan mencari informasi ke Rusia di mana sebelumnya Esther tinggal. Esther yang menguping pembicaraan itu mengajak Max untuk membantunya dengan menghasut kalau suster yang datang ke sana akan membawanya pergi. Dia meminta Max mencarikan kunci rumah pohon. Selain itu, dia juga mengambil palu dari ruang perkakas John. Dan ternyata di antara kumpulan kunci itu ada kunci yang dapat membuka berangkas yang di dalamnya berisi tembakan milik John. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkannya, Esther pun pergi mengajak Max keluar menuju ke samping jembatan. Saat melihat mobil Suster Abigail yang hendak pulang, dengan teganya Esther mendorong Max ke jalan, yang menyebabkan si suster banting setir dan mobilnya berhenti di pinggir jalan.
Dengan sangat kaget, suster turun dan segera menolong Max. Namun tiba-tiba Esther mengendap-endap dari belakangnya dan menakol kepala suster dengan palu yang dia ambil sebelumnya. Suster pun ambruk dan pingsan di sana. Tanpa rasa bersalah, Esther mengajak Max untuk membantu membawa suster itu ke pinggir jalan. Dan di sanalah dia menghabisi suster Abigail sampai bajunya terkena cipratan saus merah. Ternyata kunci yang diminta Esther dipakai untuk menyembunyikan semua hasil kejahatannya di tempat penyimpanan yang ada di rumah pohon Daniel. Esther juga mengancam Max untuk tutup mulut atau Max akan ikuti penjara katanya. Malam harinya Esther masuk ke kamar Daniel karena sebelumnya dia melihat Daniel memata-matai mereka yang turun dari rumah pohon. Dia mengancam akan memotong burung Daniel kalau dia bercerita kepada orang lain. Daniel tentunya sangat ketakutan sampai mengompol dan berjanji untuk tutup mulut. Esokan harinya Esther dibawa ke psikiater untuk bisa lebih mengenal kepribadiannya. Dari hasil wawancara itu tidak ditemukan permasalahan pada Esther. Justru psikiater lebih menekankan permasalahan pada Kate yang mungkin masih menyimpan trauma lamanya, sehingga belum siap untuk menjadi seorang ibu bagi anak angkatnya. Sepertinya kemampuan berbicara Esther ini mampu merubah pemikiran si psikiater. Setibanya di rumah, suster dari Santa Mariana menelepon Kate yang alasannya adalah karena suster Abigail yang belum kembali lagi sejak kunjungan ke rumah Kate. Singkat cerita, malam harinya polisi menemukan jenazah si suster. Namun belum ada titik terang siapa pelakunya. Kate yang merasa hal yang janggal semakin tertarik untuk mencari info tentang anak dengan gangguan kejiwaan. Selagi Daniel berusaha membawa Esther ke dokter gigi, Kate beserta kedua anak kandungnya pergi bersama. Di sana Kate menanyai hubungan mereka dengan Esther. Tapi karena sudah diancam, kedua anaknya tidak berani mengadu apapun. Kembali ke rumah, Daniel ternyata membatalkan janji check up Esther dengan dokter gigi, sehingga mereka hanya menggambar berdua di rumah. Di saat itu Esther berkata kalau Kate sepertinya tidak menyukainya. Namun Daniel menentang hal itu dan memberikan masukan pada Esther untuk memberi kejutan pada Kate agar hubungan mereka jadi lebih baik. Saat kembali ke rumah, benar saja Esther sudah mempersiapkan kejutan untuk ibunya. Dia memberikan bunga mawar putih yang sudah dipetiknya dari taman, yang sebelumnya pernah Kate ceritakan kalau itu ditanam dari abu jenazah anaknya Jessica. Kate sangat marah dan menarik tangan Esther, seakan tidak percaya akan apa yang terjadi pada bunga yang sangat berharga bagi dirinya ini. Daniel segera menenangkan istrinya ini dan menganggap itu kesalahannya, karena dialah yang memberi ide untuk memberikan kejutan. Seperti sudah direncanakan, Esther masuk ke ruang perkakas dan menjepit lengannya sampai patah. Daniel yang mengetahui kondisi lengan Esther segera membawa anaknya ini ke rumah sakit, dan Daniel mengira cedera itu disebabkan oleh Kate. Perasaan campur aduk yang dirasakan Kate membuat dirinya tergiur untuk membeli wine. Namun karena teringat akan anak-anaknya, dia tidak jadi meminum wine itu dan menyimpannya. Keesokan harinya seperti biasa, Kate mengantar semua anaknya. Dengan siasat busuknya, Esther melobangi tas yang dipakai Daniel. Karena buku-bukunya terjatuh, Kate pun turun dari mobil dan memanggil Daniel. Melihat tidak ada yang mengawasinya, Esther melepas rem tangan mobil itu dan membiarkannya mundur. Padahal di dalam mobil masih ada Max. Mobil pun mundur dengan kencangnya, tapi beruntung hanya menabrak tumpukan salju di belakang. Kejadian ini tentunya merupakan pukulan besar bagi Kate. Ternyata di rumah pun Daniel yang didampingi psikiater menemukan wine yang disimpannya, sehingga si psikiater menganjurkan Kate untuk direhabilitasi. Daniel yang merasa curiga dalam kejadian tadi pagi mendatangi kamar Max dan menanyakan kejadian di mobil kemarin. Di sana Max menunjukkan gambar-gambar yang merupakan semua kejahatan yang Esther lakukan selama ini. Daniel pun berencana mengambil barang bukti yang tersimpan di rumah pohon miliknya. Namun sayangnya Esther mendengar pembicaraan itu dari luar ruangan. Pada malam harinya, Kate yang tidak bisa tidur mengecek ke kamar Max. Ternyata di sana ada juga Esther yang membongkar semua aibnya selama ini. Hal itu dia ketahui dari buku catatan harian yang selama ini Kate tulis. Bahkan tentang perselingkuhan suaminya dan tempat persembunyian wine-nya ditulisnya di sana. Namun saat ini Kate tidak bisa berbuat apa-apa karena akan menambah masalah jika Esther merasa disakiti. Keesokan harinya, Kate mulai mencari info Esther dari Santa Mariana. Ternyata tidak ada catatan apapun yang mereka punya, dan ada indikasi kalau Esther diadopsi secara ilegal. Sampai akhirnya Kate teringat buku harian Esther. Ternyata buku itu sudah disembunyikan di boneka yang ada di kasurnya. Saat Kate membuka Alkitab tua itu, tampak ada berbagai macam foto pria parubaya di sana. Dan pada akhir halaman tertulis Institut Saarne. Tanpa berpikir panjang, Kate menghubungi tempat itu. Untungnya ada orang Rusia yang bisa menjawab dengan bahasa Inggris. Setelah menjelaskan maksud menelepon tempat itu, betapa kagetnya Kate saat mendengar kalau tempat itu ternyata adalah rumah sakit jiwa. Dan si perawat yang menerima telepon itu meminta Kate untuk mengirimkan foto dari Esther pada mereka.
Di sisi lain, Daniel juga berusaha mengungkapkan kebenaran yang disembunyikan Esther. Namun saat dia mencari di rumah pohonnya, barang bukti itu sudah tidak ada di sana. Belum sempat pergi, ternyata Esther muncul dari belakangnya dan mengeluarkan barang bukti yang Daniel cari, lalu membakarnya di sana. Api menjalar dengan cepatnya dan Esther mengunci Daniel yang masih berada di dalam rumah pohon. Daniel yang berusaha kabur dari rumah pohon itu akhirnya terjatuh dari atas pohon. Tidak puas sampai di sana mengetahui Daniel yang masih hidup, Esther segera mengambil batu. Beruntung ada Max yang menggagalkan rencananya, dan Kate segera datang untuk membawa Daniel ke RS. Beruntung sekali nyawa Daniel masih terselamatkan dan dia akan bisa kembali pulih. Melihat Kate dan John yang sedang tidak memperhatikannya, Esther meminta izin untuk membeli soda. Namun ternyata dia masuk ke ruangan di mana Daniel dirawat dan memindahkan alat pendeteksi detak jantung yang ada di tangan Daniel ke jarinya, lalu membekap Daniel. Tahu Daniel sudah tidak bernafas, kembali Esther memasangkan alat saturasi itu di jari Daniel. Para petugas yang melihat alarm dari ICU segera berlari ke kamar Daniel. Begitu juga dengan Kate dan John. Kate yang sudah curiga pada Esther selama ini lalu menampar Esther hingga jatuh. Karena kegaduhan ini terpaksa para petugas memberi suntikan penenang pada Kate. Karena kondisi Daniel sudah kembali membaik, John berniat pulang lebih dulu dengan Esther dan Max. Di rumah, John menidurkan Max. Lalu datanglah Esther dan mengambil alat bantu dengar Max yang ada di mejanya. John yang tertekan turun ke bawah dan meminum wine milik Kate. Dalam kondisi setengah mabuk, muncul Esther dengan pakaian seksi dan riasan yang menor sambil merayu John. Sadar kelakuan Esther tidak beres, John memarahinya dan berkata akan menghubungi Suster Judith untuk mempertimbangkan status adopsinya ini. Kembali ke rumah sakit, Kate yang sedang beristirahat ditelepon oleh Dokter Farafa. Dia merupakan dokter yang menangani Esther selama ini. Ternyata Esther bukanlah gadis berumur 9 tahun. Tubuhnya kecil karena penyakit genetik yang membuatnya tidak bertumbuh. Nama aslinya adalah Lina Klamir dan umurnya 33 tahun. Dia merupakan pasien paling kejam dan brutal. Pita pada leher dan tangannya digunakan untuk menutupi bekas luka dari alat pengekang yang dulu sering dipakainya. Sebelumnya dia sudah menghabisi 7 orang. Hanya karena gagal menggoda sang ayah lalu menghabisi semua keluarganya. Dan setahun lalu Lina kabur dari RSJ itu dan menghilang. Dokter menyarankan agar Kate segera menghubungi polisi. Kembali ke rumah, John yang merasa tidak enak pada anaknya lalu menghampiri ke kamar Esther. Namun di kamar tersebut semua barang sudah acak-acakan. Sebelum keluar, John melihat pantulan noda dari sinar ultraviolet yang menyala dari dalam akuarium. Saat John membuka penutup lampu akuarium itu, betapa kagetnya dia karena ternyata seluruh kamar Esther penuh dengan lukisan sadis dan vulgar. Kate yang mengetahui keadaan John dan Max dalam bahaya langsung pulang. Tapi saat dia akan menelepon John, tiba-tiba saja listrik rumahnya terputus dan John tidak sempat mengangkat telepon dari istrinya. Saat berusaha mencari Max, tiba-tiba Esther menikamnya dari belakang dan menusuk John yang sudah tidak berdaya berkali-kali. Di atas tangga, Max yang terbangun melihat kejadian itu dan segera bersembunyi di kamarnya. Sasaran kedua Esther adalah Max tentunya. Untungnya saat akan mencari Max, datanglah Kate dan menabrak bagian sisi rumahnya lalu masuk. Kate yang sangat kaget melihat apa yang terjadi pada John, namun dia harus fokus menyelamatkan Max. Segera Kate masuk ke kamar Max dan mencari anaknya. Namun tiba-tiba satu tembakan mengenai Kate. Esther yang mengetahui Kate yang sudah terkena tembakannya segera menarget Max. Beruntung tembakan itu hanya mengenai lengan Kate. Kate pun keluar dari jendela menuju ke atas ruangan taman yang memiliki atap kaca. Di sana dia melihat anaknya Max bersembunyi di antara tanaman. Dan di sisi lain ada Esther yang mengarahkan senjatanya untuk siap menembak Max. Kate berteriak untuk menghentikan aksi Esther, tapi tidak digubrisnya. Sampai akhirnya Kate melihat sosok Max yang bersembunyi. Melihat Esther yang melepaskan tembakan berkali-kali pada anaknya, akhirnya membuat Kate melompat dari atas atap tepat ke arah Esther dan membuat Esther tak sadarkan diri. Segera Kate mengambil tembakan itu sambil menggendong Max dan keluar dari sana ke arah kolam. Bersamaan dengan itu, polisi tampaknya sudah datang. Namun saat para polisi masuk ke rumah itu, ternyata tubuh Esther tidak ada di sana. Dan tiba-tiba Esther muncul dari belakang Kate dengan membawa pisau. Belum sempat melawan karena didorong Esther, mereka berdua tergelincir ke dalam kolam yang membeku dan berduel di atas kolam tersebut. Max yang melihat tembakan yang terjatuh berusaha membantu ibunya. Namun namanya anak kecil, tentu saja bidikannya meleset dan membuat retakan pada kolam yang membeku, yang akhirnya menyebabkan Kate dan Esther masuk ke dalam air kolam yang membeku itu. Dengan perlawanan yang cukup keras, beruntung Kate bisa kembali ke atas dan mengakhiri pertarungan yang sengit dengan Esther. Lalu kisah pun berakhir. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Menegangkan bukan? Semoga aja orang seperti itu tidak ada di dunia nyata ya. Kalau nggak, ya bisa berabe nanganinnya. Segitu aja film yang bisa saya ceritakan.
Untuk kisah seru lainnya, ikuti terus channel Mager Cuy. Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Saya Bang Yos izin pamit, selamat bermageria, bye-bye.